Assalamualaikum, selamat sore. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sudah tiba di tanah air ya, berarti ya? Ya, kebetulan sudah tiba di tanah air. Oke. Berangkat dari Houston hari Kamis, tiba Mhm. hari Jumat dini hari. Jadi Oke. sudah 2-3 hari lah di Jakarta ya. Oke, berarti jet lag-nya udah selesai kayaknya. Lumayan, lumayan. Iya. Ya, Jadi sobat RM sekalian, ini kita tambahkan informasi. Ibu Nana ini sekarang sudah berada di Indonesia dalam rangka persiapan ya, Ibu ya, untuk insya Allah. menghadapi fit proper test karena beliau ini termasuk salah satu yang dicalonkan oleh Pak Presiden, diajukan ke DPR sebagai calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Kuba, merangkap persemakmuran Bahama, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti yang nanti akan berkedudukan di Havana. Mudah-mudahan Ibu sehat terus dan akan menjalani proses fit proper testnya secara lancar, Bu ya. Insya Allah, mohon doanya ya. Amin, Eh, amin. Ya, makanya datang ke Jakarta ini dalam rangka mempersiapkan diri juga karena kan ada peraturan 14 hari karantina. Oh, ini Dan berarti masih masih di baru berapa hari? karantina. Tapi nggak ada gejala ini kan ya? Nggak ada Kemarin pilek. kami kan diwajibkan untuk membawa PCR test. Jadi Wow, PCR testnya negatif. oke. Lalu di Bandara Suta kita harus menyampaikan dan Oke. diperiksa lagi juga suhu badan serta Oke. denyut nadi. Lalu diberi surat untuk Halo, terjeda? Halo, ya. Kedengeran Ibu? Ya, kedengeran. Oke, 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 oke. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar dan sehat-sehat aja. Ibu Amin. bisa cerita, ini kondisi terakhir, apa namanya? Kita pengen soal corona dulu ini. Kalau kemarin kita, sebenarnya sudah kita omongin ya hari Rabu kemarin tanggal 27, cuman ada sedikit kendala teknis. Mungkin bisa sedikit di flashback Ibu, diulang. Mengenai corona ya, baik Iya, iya. teman-teman, sahabat santuy, ngobrol santuy. Eh, Corona di Amerika Serikat ini angkanya sudah mencapai 1,8 juta. Jadi Iya, memang betul. yang tertinggi jumlahnya di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan dengan angka 106.877 kematian as of kemarin ya. Jadi memang angka ini merupakan angka tertinggi sebanyak 29% dari total kasus di dunia. Yang paling banyak itu memang kasusnya di New York yang tertinggi. Mengapa New York? Memang dari sisi density penduduk, demografi itu New York ini memang merupakan wilayah yang tingkat density-nya sangat tinggi. Oleh karena itu juga kasus yang tertinggi di Amerika ini ada di New York sebanyak 380.825 kasus, termasuk juga kematian yang tertinggi sebanyak 29.000, hampir 30.000 sendiri. Nah, kalau di wilayah kami, di wilayah kerja KJRI Houston, saya membawahi 12 state dari New Mexico sampai Florida. Jadi kalau teman-teman lihat peta Amerika Serikat, bagian selatan itu masuk wilayah kerja kami. Kemudian ke bawah sedikit itu ada Puerto Rico dan US Virgin Island. Nah, kalau untuk di wilayah kerja kami, ada kita sebut dengan 4 wilayah kerja yang memang kasus coronanya tertinggi, yaitu di Texas. Texas ini termasuk Houston ya, di mana lokasi dari KJRI Houston itu ada di Houston. Texas ini mendapat angka tertinggi. Kemudian Florida, selain itu Georgia dan Louisiana. Jadi 4 state ini di wilayah kerja KJRI Houston yang mempunyai angka tertinggi terkait dengan COVID. Tetapi teman-teman sekalian, sekarang sudah reopening. Fase pertama reopening itu sudah mulai pada tanggal 1 Mei kemarin. Nah, sekarang ya Mei yang lalu ya. Dan sekarang kita memasuki
fase pertama itu beberapa tempat itu sudah dibuka, misalnya restoran, kemudian juga museum, kemudian juga tempat-tempat yang publik itu sudah dibuka dengan persyaratan okupansi 25%. Tanggal 18 Mei ini masuk fase kedua. Fase kedua ini akan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Mei. Dan untuk fase kedua ini, personal services sudah dibolehkan. Personal services itu misalnya bar sudah dibuka. Lalu juga child care center sudah mulai dibuka. Massage juga sudah dibuka. Lalu beberapa yang certain professional sport, ya, tanpa adanya perlu in-person spectators, jadi tanpa ada pengunjung yang menonton, itu juga sudah dibuka sampai akhir Mei. Jadi kalau tempat ibadah sendiri gimana ya? Mungkin buat kita orang Indonesia pengen tahu, kan mungkin pasti ada orang warga Muslim juga ya, terutama baik WNI atau tidak, masjid atau gereja. Teman-teman, kita punya masjid Indonesia loh di Houston. Nah, namanya Masjid Istiqlal. Jadi sampai kemarin ini, karena ini dananya dari sumbangan masyarakat yang ada di Houston. Dan kalau teman-teman mau tahu, di Houston itu terkenal ada 3 ikon. Yang satu dia menjadi the world capital of the oil, energy. The energy capital of the world. Jadi banyak orang Indonesia yang bekerja di perusahaan minyak. Yang kedua dia juga kota space city karena ada NASA di sini. Iya, NASA. Ya, dan yang ketiga dia juga terkenal untuk biomedical. Jadi kalau untuk pengobatan kanker dan sebagainya, itu juga Houston menjadi salah satu pusat untuk itu. Nah, Masjid Istiqlal sampai kemarin itu masih terbatas untuk sholat Jumat misalnya. Tapi tetap dibuka ya? Tetap baru mulai dibuka. Baru mulai dibuka 2-3 hari yang kemarin, Jumatan kemarin. Itu tetapi dengan mengacu pada social distance ya. Social distance artinya jaraknya harus 2 meter. Lalu menggunakan masker, cuci tangan. Ya seperti itulah kira-kira ininya. Tapi masker sendiri diwajibkan juga di sana? Dianjurkan kalau mereka untuk ke publik itu dianjurkan untuk menggunakan masker. Jadi tapi kadang-kadang orang-orang Amerika ya bandel-bandel juga ya, banyak juga yang kayaknya di semua negara. Di semua negara termasuk di kita kayaknya. Termasuk di kita ya. Jadi banyak juga yang nggak menggunakan masker. Misalnya dia ke mall gitu ya. Jadi ke mall dia nggak pakai masker. Kalau WNI sendiri gimana Bu ya? Sorry, kenapa? WNI sendiri gimana ya? WNI kita di wilayah kerja saya itu ada hampir 21.000. Yang paling banyak itu di Texas. Sebanyak 3.900-an. Kemudian yang banyak kedua adalah di Georgia, hampir 3.000-an. Kemudian yang ketiga adalah di Florida. Ada yang terdampak atau berapa besar angkanya atau tidak ada sama sekali? Ada yang terdampak 2 orang, terutama di Houston. Dan tapi sekarang sudah sembuh ya. Sudah sembuh, jadi ya alhamdulillah lah sudah ini ya. Sorry, tadi WNI Indonesia yang ada di Texas itu hampir 9.000 lebih, Mas. Wow. Cukup banyak ya. Banyak sekali. Ya, jadi itu perbandingan antar mungkin pekerja atau mahasiswa gimana tuh presentasinya? Kalau mahasiswa di wilayah kerja saya itu ada 312 mahasiswa Indonesia. Jadi jadi tadi Texas WNI-nya ada 9.893. Ya, jadi kebanyakan di wilayah kerja saya itu mereka adalah mereka yang bekerja. Kalau di Houston itu kebanyakan mereka bekerja di oil companies.
seperti Exxon, Chevron gitu ya. Lalu mahasiswa, lalu juga para pengusaha dan juga istri-istri atau suami dari ekspatriat. Jadi memang beragam. Ya. Oke, kita beralih ke kondisi yang sekarang lagi rame nih, Bu. Mau nanya soal rusuh rasial ya, pemicunya itu kemarin. Kalau di Texas sendiri gimana, Ibu? Termasuk parah juga kan? Karena kita dapat juga ya share-share video di medsos itu, termasuk di WhatsApp. Luar biasa. Baik dari pihak keamanannya, ya mungkin tidak semuanya ya, tapi yang tercapture di video-video itu ya represif juga ya. Tapi kalau direktif ya. Jadi memang saya kira teman-teman juga mengikuti bagaimana perkembangan berita di media, di mana terjadi aksi unjuk rasa yang dipicu dari meninggalnya George Floyd yang meninggal di Minneapolis ya kemarin karena istilahnya dicekik dengan lutut oleh aparat keamanan oleh polisi. Pada tanggal 25 Mei kemarin, dan kemudian saat ini menyebar ke banyak negara bagian di Amerika Serikat, demonstrasi, protes, kerusuhan dan sebagainya, yang menyebabkan juga pembakaran, kemudian juga penjarahan, termasuk saat ini kemarin saya baru dengar juga di depan White House gitu. Nah untuk di Texas sendiri itu pun juga terjadi di beberapa tempat di wilayah Texas unjuk rasa. Selain di Texas, ada juga di Georgia, di Atlanta, kemudian di Florida, kemudian juga di Tennessee. Jadi memang banyak yang ikut untuk melakukan demonstrasi dan solidaritas terhadap meninggalnya George Floyd ini. Di Houston, sebetulnya si George Floyd itu lahir di Minnesota, kemudian besarnya di Houston. Kemudian, ya, besarnya di Houston. Jadi ini menarik karena tanggal 6 ini akan dibawa ke Houston. Tanggal 6 ini akan ada demo secara damai di Houston. Dan rencananya, dan rencananya akan dikuburkan di Houston. Oh, oke. Jadi ini yang menarik karena mayor di Houston ini juga adalah African American. Namanya Mayor Sylvester Turner. Dan Mayor Turner ini berasal dari Partai Demokrat. Oke. Ya, jadi dia akan ikut unjuk rasa pada tanggal 6 ini, dan juga tentu Mayor Turner sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat Houston untuk melakukan demonstrasi secara damai. Gitu. Tapi sempat terjadi penjarahan juga nggak sih, Bu, kalau di Houston atau di Texas secara umum gitu? Kalau di Houston ini kemarin nampaknya tidak sempat terjadi penjarahan ya. Ada sih beberapa toko ya yang dijarah, tetapi kemudian mayornya sendiri ikut turun tangan untuk melakukan aksi protes secara damai. Dan protes di Houston ini memang dikoordinir oleh Black Lives Matter Houston. Jadi ada sebuah organisasi African American yang didirikan tahun 2013 khususnya untuk merespon masalah diskriminasi daerah Amerika, bagaimana pergulatan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam pada waktu itu kemudian diperjuangkan oleh Martin Luther King dan anaknya Martin Luther King sendiri di Atlanta
pada waktu demo kemarin yang ada di Atlanta meminta agar demonstrasi itu dilakukan non-violence, seperti yang dilakukan oleh ayahnya Martin Luther King. Jadi itu message yang disampaikan oleh putra dari Martin Luther King. Tapi sebenarnya ini kok bisa terjadi kayak gitu, Bu ya? Maksudnya kan ada ya beberapa pengamat itu bilang sebenarnya kan di Amerika itu masih ada komponen-komponen yang disebut sebagai white supremacy. Itu gimana sih, seberapa kuat sih mereka itu sebenarnya? Ini kan ini overlapping crisis ya yang terjadi di Amerika Serikat sendiri. Yang pertama memang pandemi COVID sampai saat ini belum selesai. Jadi ada lebih dari 40 juta orang Amerika saat ini yang unemployed, yang menganggur karena terdampak karena kasus COVID ini. Jadi yang kedua, kasus George Floyd ini juga memicu kemarahan terutama warga kulit hitam. Jadi dua hal ini tentunya dijadikan isu politik juga karena sebentar lagi akan pemilu, pada bulan November ini. Ini juga akan mempengaruhi sejauh mana approval rating dari incumbent untuk bisa memenangkan pemilu pada pemilihan presiden kembali. Jadi white supremacy itu sebetulnya memang salah satu isu yang memang terjadi dan ini sering diangkat oleh berbagai kalangan, terutama para pengamat dan sebagainya, dan juga diskriminasi yang dirasakan oleh orang kulit hitam itu sebetulnya juga mengulangi sejarah bagaimana pembentukan United States pada awalnya yang membebaskan warga kulit hitam dari perbudakan dan diperjuangkan oleh Martin Luther King, kemudian didukung oleh John F. Kennedy pada saat itu tahun 1964. Sehingga muncul yang Civil Rights Act, jadi hak-hak sipil yang equal treatment terhadap seluruh warga negara Amerika, regardless color, religion, sex, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada atau hanya isu komoditas politik saja, Ibu itu? Maaf jadi agak ini nih. Saya kira memang banyak kalangan kulit hitam itu merasakan ada treatment yang berbeda, terutama misalnya dari sisi hukum, perlakuan-perlakuan tertentu, sehingga hal ini menjadi concern bagi warga color people. Jadi kelompok-kelompok ini merasa tidak puas terhadap perlakuan, walaupun dari sisi hukum sebetulnya Amerika itu sudah memberikan kesempatan yang sama bagi warganya, tapi tentu dalam prakteknya white supremacy, kemudian black minority, Hispanic minority, dan sebagainya itu menjadi hal-hal yang seringkali dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu, apalagi ini menjelang pemilu 2020 ini. Ya. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan ya, karena kita interaktif juga. Ini terkait corona dari ini. Apakah memungkinkan bagi mahasiswa Indonesia untuk berangkat ke Houston pada fall ya, musim gugur ini, Bu ya? Musim gugur ini mahasiswa ya. Saat ini untuk mahasiswa beberapa kegiatan kampus masih dilakukan lewat online. Jadi ada beberapa kampus yang sudah mulai buka di Texas, tetapi tidak semua universitas ini juga membuka kuliah secara fisik ya. Jadi kalau untuk penerbangan nampaknya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tetapi memang penerbangan saat ini masih terbatas. Tidak semua penerbangan yang
menuju ke Amerika atau ke Houston itu berjalan secara normal. Kemarin saya pulang itu juga masih sepi, di pesawat juga masih sepi, bandara juga masih sepi. Saya kira semua masyarakat juga masih berhati-hati juga melakukan perjalanan yang panjang. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau ke sana, tergantung pada tujuannya, mungkin dilihat dan dipantau terus bagaimana kondisi yang ada saat ini. Yang jelas kalau untuk perkuliahan, masing-masing universitas itu masih kali ya? memperlakukan online ya, virtual. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi nih. Kalau restoran dan museum dibuka, apakah pengunjung wajib? Soal tadi Bu, apakah wajib pakai masker, jaga jarak gitu? Ya. Kalau di sana itu pakai masker dan juga jaga jarak ya. Dan juga kalau misalnya kita masuk ke toko, seringkali misalnya di toko itu cuma diizinkan 6 orang, yang lain menunggu di luar, kemudian ada yang keluar, baru mulai masuk lagi gitu. Jadi itu yang diberlakukan. Tapi kalau itu sanksinya ada nggak sih Bu? Kalau misalnya mereka nggak pakai masker gitu, nggak pakai kayaknya lebih ketat di Indonesia ya. Saya kira Indonesia bagus ya. Jadi memang harus diterapkan seperti itu. Kalau khususnya di Houston yang saya tahu itu lebih banyak pada himbauan dan anjuran. Dan itu yang terjadi. Jadi mungkin makanya itu jadi banyak ya, terus melonjak angkanya itu ya Bu? Melonjak lagi ya, sekarang melonjak lagi. Tetapi harus diingat bahwa di Amerika itu ketersediaan untuk COVID test itu semakin banyak, ya. Jadi artinya kalau tesnya banyak, tentu yang didapat juga banyak. Tetapi kan belum tentu orang itu mengalami parah ya, tidak harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Lalu ketersediaan alat-alat ventilator juga semakin banyak, tidak seperti pada awal-awal bulan Maret kemarin ya. Oke, ini kalau nih ada pertanyaan lagi Bu ya, bagaimana operasional perbankan dan lembaga keuangan di Houston? Seperti apa relaksasi yang diberikan regulator dalam hal ini? Regulator untuk apa nih? Kalau kita mau ngambil uang atau kita mau ke bank atau seperti apa ya? Kalau kita ke bank sebetulnya tidak ada masalah, kita bisa ambil uang dengan social distance, dengan pakai masker. Tetapi kalau regulasi perbankan yang dimaksud, maksudnya itu mungkin ini Bu, relaksasi itu keringanan mungkin, penundaan kan karena terdampak ya secara ekonomi warga ini karena wabah ini kan di kita lembaga pinjaman segala macam kan diminta ke Pak Presiden misalnya untuk memberikan kelonggaran. Kalau misalnya di sana sendiri kira-kira ada seperti itu kan Bu? Oh iya betul, di Amerika itu pemerintah pusat itu memberikan paket stimulus juga kepada masyarakatnya sebesar $1.200. Jadi satu kepala bagi mereka yang per tahunnya income per year-nya di bawah 75.000 itu mendapat paket stimulus sebesar $1.200 per kemarin. Jadi kalau suami istri dia akan mendapat $2.400. Kalau dia punya anak ditambah lagi $500. Jadi per bulan itu ya? Hanya sekali, hanya sekali diberikan sebagai bantuan, samalah seperti di Indonesia ya. Ada bantuan langsung tunai ya namanya kalau di sini ya. Itu. Ya, dan juga diberikannya melalui perbankan, melalui bank. Jadi kita harus ngisi online, kemudian juga tentu kan juga ada SSN ya, Social Security Number atau yang pajak, nomor pajak kita. Jadi itu akan diberikan lewat bank. Stimulus package tersebut gitu. Jadi artinya dengan kondisi kerusuhan yang sekarang terjadi,
pemerintah itu tetap fokus ya menghandle masalah corona ini, bisa dibilang kayak gitu ya di sana juga. Dengan kondisi yang ada sekarang kan kalau protes ini kan terjadinya sesudah corona ya. Sudah corona. Jadi untuk yang COVID ini stimulus itu sudah diberikan kepada warga yang memang membutuhkan, dan sekarang sedang dibahas lagi untuk penambahan untuk stimulus package, tetapi memang tertunda karena persoalan demonstrasi yang ada saat ini. Oke. Oh, itu tadi Bu, kalau bentuk sanksinya ada atau nggak ada sih sebenarnya, atau ditahan gitu? Tadi yang mereka misalnya nggak pakai masker segala macam. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke. Jadi lebih banyak pada himbauan. Ya. Jadi himbauan, anjuran menggunakan masker, tapi nggak ada yang ditangkap. Sanksi. Iya, karena kita pernah dapat juga itu video yang di-share itu, dia bilang ini hak saya, padahal hak dia itu justru akan membahayakan, berpotensi membahayakan orang-orang yang... Saya nggak tahu di wilayah mana ya, tapi so far pengamatan kami di wilayah kerja kami itu belum ada sih yang ditangkap karena menggunakan tidak menggunakan masker ya. Ini soal tingginya angka kematian dan kasus. Oke, kasus itu mungkin karena ini ya, bagus sistem tracing ya segala macam, sehingga jumlah mereka yang diketahui bermasalah terdampak corona ini cukup tinggi. Tapi angka kematian yang tinggi ini kenapa ya Bu? Kok bisa terjadi? Apakah orang-orang yang tinggi? Yang pertama memang dari penelitian yang ada, mereka itu yang sudah usianya lanjut usia itu sangat rentan. Jadi ada faktor bahwa memang sudah ada penyakit yang dibawa, ditambah lagi dengan corona. Kemudian yang kedua, diindikasikan juga kematiannya itu banyak menimpa orang kulit hitam. Ini mungkin karena soal low income economy. Low income economy, di mana ini juga menyebabkan akses terhadap informasi, lalu budaya mereka yang hidupnya berkumpul, sehingga kalau satu kena, nanti juga bisa menulari kepada anggota keluarga yang lain. Ini juga tentu mempengaruhi penyebaran virus tersebut gitu. Oh, jadi yang tinggi itu justru dari kalangan warga Amerika ya, kulit hitam gitu, bisa tadi dibilang seperti itu ya? Dan yang usianya memang rentan ya, usia rentan 70 ke atas lah. Gitu. Angka usia, mohon maaf, maksud saya mereka yang usia lanjut itu angkanya apakah memang tinggi ya di sana berarti? Cukup tinggi ya. Saya nggak punya data persis berapa, cuma memang dari pengamatan kami yang meninggal itu karena memang dari sisi usia sangat rentan, usia lansia lah ya, 70 ke atas, 60 ke atas, 70 ke atas lah ya. Kemudian yang kedua memang dari etnik yang African American atau Black people lah ininya. Oke, dengan KJRI sendiri gimana Bu kegiatan ini? Kita ulang sedikit ya kemarin yang karena masalah teknis itu. Iya, KJRI so far kegiatan masih terus berjalan. Awal-awal kita lakukan our business work from home, dan 1 hari masuk, 1 hari tidak. Kemudian juga sekarang kita sudah normal, masuk semua dengan menerapkan 3 hal. Pertama, ketika mereka masuk ke kantor akan diperiksa suhu tubuh. Kemudian yang kedua, mereka tetap menjaga social distance. Jadi tidak berkumpul. Kita di dalam kantor juga melakukan meeting lewat Zoom atau lewat virtual. Kemudian yang ketiga adalah selalu menggunakan masker. Jadi itu. Ini banyak pertanyaan mengenai rusuh rasial ya. Itu dia. Saya nggak sempat baca nih.
Oke, ini boleh saya bacakan Ibu dari Pak Suprianto Andreas ya. Kerusuhan demokrasi besar-besaran di Amerika akan berpengaruh membawa keuntungan. Apakah maksudnya ini ya? Ya. Berpengaruh membawa keuntungan untuk ekonomi Indonesia. Kira-kira bagaimana Bu? Teman-teman, sebetulnya waktu kemarin ya, hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika itu surplus di pihak Indonesia. Kita banyak mengekspor komoditas-komoditas seperti misalnya furniture, pakaian, kemudian plastik, ya, rubber, itu juga bagian dari ekspor kita. Dan sampai bulan Maret kemarin itu kita masih surplus. Mengapa kita surplus? Karena memang ketika lockdown di Wuhan, maka terjadi disruptive supply chain. Transportasi produk-produk atau barang-barang yang dari Cina itu tidak bisa berjalan dengan lancar ke Amerika Serikat, sehingga Indonesia dapat memenuhi permintaan dari Amerika Serikat. Nah, kita ya, kemarin itu kita justru tetap naik, malah kita naik kurang lebih sekitar 8% selama 2 bulan terakhir di kuartal pertama. Pemerintah Amerika, Presiden Trump itu menyampaikan bahwa rencana Amerika untuk merelokasi 27 perusahaan Amerika dari Cina ke Jawa Timur, ke Brebes Industrial Park. Itu yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, karena memang dengan adanya COVID ini semakin renggang dan semakin tajam hubungan, semakin memanas hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina, sehingga kita harus melihat peluang-peluang tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, mengenai kerusuhan ini bagaimana dampaknya dengan ekonomi Indonesia, saya kira kita harus tunggu dulu ya. Mungkin 2 bulan atau sebulan terakhir, angka-angka itu akan kita bisa lihat barangkali bulan depan, apakah memang ekspor kita terutama ini akan meningkat atau seperti apa. Jadi kita belum punya data, kita tunggu nanti bagaimana angka-angka tersebut selama kerusuhan ini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Kozin Muhammad. Ini beliau ini pernah di Texas juga sepertinya. Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah US ke warga US sama untuk penduduk yang tinggal di US, baik untuk US citizen maupun non citizen, misalnya mahasiswa atau pekerja Indonesia di US? Teman-teman, kalau mereka citizen atau orang asing yang memiliki green card, ya, yang memiliki green card dan membayar pajak, biasanya yang punya green card itu juga kan membayar pajak atau punya SSN ya, maka pemerintah Amerika akan berlakukan hal yang sama. Tetapi kalau dia non-imigran yang bukan green card, tentunya kita tidak bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Amerika, termasuk tentunya mahasiswa Indonesia atau pekerja Indonesia yang ada di Amerika Serikat ini tergantung pada statusnya. Dia diaspora, artinya dia sudah US citizen tapi masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dia berhak, dia punya green card atau permanent resident, dia juga berhak dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat tadi ya. Oke. Ini ada komentar dari Pelangi, katanya keren Ibu. Tuh apa tuh ini yang pertanyaan? Bu Konje, kenapa sih Presiden Trump nggak suka masker? Aduh, lucu nih pertanyaannya. I have no comment ya. Panas kali ya, karena sekarang udah mau masuk musim panas gitu ya. Enggak, kalau yang saya pernah dengar itu di berita juga, kata Trump itu nggak fotogenik katanya.
Kalau Oh di gitu foto ya, nggak keren. nggak keren katanya, iya. Tapi ya itulah unik Iya, ya presiden yang sedang berkuasa sekarang itu Bu ya di sana ya. iya, Oke iya, memang teman-teman. menarik. Dan yang menarik lagi, Pak Rusma, ini kan mau Mhm. pemilu ya bulan November. Sebetulnya Oke sekarang betul. ini sudah bulan Mei kemarin akan ada pemilu pilkada. Jadi kayak di Indonesia, Oh, Indonesia oke kan oke oke oke. pilkada kita sudah dimundurkan sampai bulan Desember ya, kalau saya nggak salah ya. Iya iya. Nah, pilkada di Amerika itu juga akan mundur Schedule karena juga ya. memang COVID. Pertama karena Oke. COVID ini ya. Nanti pilpres bulan November kita Mhm. lagi antisipasi lagi. Tetapi di dalam undang-undangnya Amerika tidak pernah terjadi uh, pemilu presiden itu diundur waktunya. Tetapi kalau pemilihan wali kota dan sebagainya itu bisa diundur Bisa. tergantung pada kesiapan masing-masing state. Tapi kalau kemungkinan ke depan ini gimana untuk pilpresnya sendiri? Kemungkinannya Ini masih ada ada wacana. perdebatan, Oke. soal metode ya. Mhm. Apakah akan dilakukan lewat mail, ya, Mhm. artinya dikirim lewat surat atau dengan ya jarak jauh lah ya, dengan mail, atau memang orangnya datang langsung seperti yang dilakukan sebelumnya. Karena kan juga ini Amerika juga harus bersiap-siap kalau angkanya naik terus, berarti kan juga perlu diantisipasi terjadinya second wave dari pandemi COVID ini gitu. Jadi masih dalam pembahasan metode apa yang akan dilakukan untuk pemilu bulan November ini. Tetapi dengan dua hal, bagaimana presiden ini merespon soal COVID dan juga terjadinya kerusuhan ini, nampaknya polling-polling yang dilakukan oleh media, baik itu Washington Post maupun juga ABC atau Fox, ada penurunan approval rate dari incumbent saat ini. Oh, oke. Ibu ini udah disapa sama wakil Pimret kita, Ibu Kartika Sari. Ibu Konjen, batiknya keren, batik lebaran ya. Terima kasih Bu Kartika, salam. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu di Houston Bu, atau ke Kuba ya. Amin. Ini udah nonton semua nih Bu, pimpinan-pimpinan kita juga, cuman di kamar sebelah, di ruangan Oh, sebelah maksud saya. alhamdulillah. Jadi, Ya, salam hormat saya kepada ada para Pak pimpinan Kiki Suara, dari ada rakyat Pak Kiki merdeka. Suara di direksi, terus Ibu Pimret, pimpinan perusahaan kita, Ibu Ratna Suslawati. Jadi pimpinan-pimpinan kita ini perempuan semua Ibu. Waduh, women power. Ibu-ibu, Luar biasa. 2 tahun yang lalu saya ini bertugas di Houston itu sejak 2017. Jadi dari 2017 sampai 2018 kami punya staff itu 7 termasuk saya. And all women. Semuanya diplomat kita ini waktu 2017 sampai 2019 ya. Waduh. 2019, 2018, 2019 itu perempuan semua. Jadi Saya luar jadi biasa kita. Women power. Dari Ibu Menlu semua ya. Dari Bu Menlunya juga, ya, ya. Ya, Tuh senang disapa Pak. lagi sama wakil Pimret Ibu, salam kenal. Ya, Bu Konjen, siap meluncur ke Houston kan? Ya, ayo Bu, berkunjung ke Houston. Mudah-mudahan suasananya sudah mulai reda. Welcome, most welcome. Kalaupun nggak sempat, nah karena saya akan fit proper test tanggal 17 Maret ini, insya Allah mohon doa ibu-ibu semua untuk amanah berikutnya menjadi duta besar di 5 negara, terutama di ujung Amerika Serikat, di Kuba, Bahamas, Haiti, Dominican Republic, dan Jamaika. Jadi monggo mampir Bu. Katanya banyak mobil antik Bu ya, karena waktu itu kan sempat nggak ada hubungan kan sama dunia luar, habis itu dibuka malah banyak mobil antik sekarang di sana katanya Ibu. Yang menariknya dari Kuba itu penduduknya cuma 11 juta. It is a small country, jadi ibaratnya seperti semut di ujung mata gajah. Gajahnya itu Amerika, very big country.
ya, dengan populasi yang besar, tetapi Kuba itu sejak zaman dulu itu mengalami sanksi ekonomi. Ketika zaman Obama baru mulai mencair sedikit hubungan antara Amerika dengan Kuba, tetapi sejak Trump menjabat 2016, sanksi ekonomi diterapkan lagi antara Amerika dan Kuba. Makanya mobilnya antik-antik karena nggak bisa ekspor mobil dari Amerika. Nggak bisa lagi. Ibu disapa sama siapa ini? Nana Kristina. Ibu salam untuk Bapak Lutfi Dubes RI untuk USA ya. Beliau teman saya di Kadin katanya nih Ibu. Oh siap ya Bu Nana. Saya kebetulan fit proper testnya jadwalnya satu sama itu sama Pak Lutfi. Insya Allah nanti saya akan ketemu nanti. Ya. Disampaikan ya Ibu Nana ya. Ya Bu Nana senang sekali bisa menyapa. Oke, apa ada kemungkinan visa US dibuka dalam waktu dekat Bu ya? Ini dari Nevi Cahya Winova. Yang kami pantau sampai Juni ini visa office itu masih ditutup ya untuk kedutaan-kedutaan Amerika di berbagai negara. Jadi mungkin memang harus dimonitor lagi apakah sesudah Juni ini akan mulai dibuka untuk orang asing apply visa ke Amerika. Oke. Ibu, ini kalau misalnya kita jeda, nanti kalau masih banyak pertanyaan, apa Ibu kira-kira masih punya waktu? Atau ada agenda lainnya? Halo? Ya, gimana Mas? Tadi kepotong, sorry. Oh, kepotong? Ya. Ibu masih punya waktu ya? Masih. Kita sebenarnya sampai 16.45. Kalau misalnya ada jeda nanti, kita putus dulu, akan lanjut lagi. Tapi maksudnya kalau Ibu punya waktu, akan kita lanjut lagi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, siap. Silakan. Dengan senang hati. Ini ada... Oke, mungkin kita break dulu aja, Bu ya? Ya. Boleh. Ya. Bagaimana kondisi mahasiswa? Kondisi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat perlu evakuasi. So far, perwakilan kita di KBRI maupun 5 KJRI yang ada di Amerika memberikan himbauan kepada masyarakat juga kepada mahasiswa supaya tidak ikut mengambil bagian di dalam demo-demo yang terjadi saat ini. Jadi kita memberikan himbauan supaya stay home, stay healthy, then don't take part dengan demo-demo yang ada. Jadi sejauh ini masih aman dan tidak perlu ada evakuasi tentunya. Oke, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Oh, ini ada pertanyaan lagi sebenarnya. Yeah. Kondisi mahasiswa di Amerika di tengah kerusuhan. Oh, ini sudah terjawab ya kayaknya tadi ya? Iya. Kita selalu menyapa mahasiswa yang ada di Amerika. Ini jumlahnya hampir 4.000 lebih ya di Amerika ini. Dan kita selalu lakukan virtual meeting dengan mereka. Dan juga masing-masing konjen dan KBRI juga menyapa, menanyakan bagaimana kondisi mahasiswa. Baik dari sisi kesehatan maupun juga dari sisi sekolah. Akademiknya dan juga apa-apa yang dihadapi. Kami juga memberikan bantuan logistik kepada mereka berupa makanan-makanan Indomie, kemudian juga kecap dan saus tomat dan sebagainya untuk mereka yang kena terdampak karena COVID dan tidak bisa keluar rumah. Oke. Kayaknya sebenarnya masih banyak ya pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, kita mohon maaf, jadi kita cukupkan sampai di sini dahulu. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Nana, mudah-mudahan sehat terus ya Ibu.
dan Terima bisa kasih ngikutin. Pak Wisma, terima kasih Iya, banyak kesempatan yang diberikan. Salam hormat saya kepada seluruh siap redaksi. kita sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah tidak lewat virtual, kita bisa bersilaturahmi Amin. secara langsung tatap muka. Terima Amin, kasih. amin. Mohon maaf Oke, lahir batin, mumpung sama-sama Ibu, masih sama-sama. suasana Lebaran. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.